Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi di video rangkuman materi kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1 sampai 6 bersama Bu Ida. Selamat belajar ya. Sebelum kalian menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk berdoa ya, agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu persatu mulai dari pembelajaran 1 sampai 6. Jadi, simak baik-baik video berikut ini ya. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, tekanan kuat dan lemah pada pola irama. Kita belajar mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Udin, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Sekarang amatilah gambar berikut dengan teliti. Kamu lihat gambar Udin sedang sarapan. Di situ juga ada jam dinding yang menunjukkan waktunya. Sekarang yang kedua, Udin berpamitan untuk pergi ke sekolah. Kira-kira waktunya pukul berapa yaitu? Amati dulu. Yang ketiga, Udin pulang sekolah. Di situ juga ada waktunya. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Dan pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul berapa Udin pulang sekolah? Sekarang perhatikan gambarnya. Tadi Udin sarapan, ada jam dinding yang menunjukkan angka 6 dan 12. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Jika seperti itu, maka dibaca pukul 6. Sekarang lanjut. Udin berangkat ke sekolah. Jarum panjang yang ada di dinding tadi menunjukkan angka 12. Jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Jadi jam itu dibaca pukul 7. Sekarang Udin tadi pulang sekolah. Jam dinding menunjukkan angka, jarum pendek menunjukkan angka 11 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 11. Anak-anak bisa ya, sudah bisa ya untuk membaca jam. Nah, sekarang lanjut penggunaan huruf kapital. Sekarang kita baca dulu bacaan yang ada di layar. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Di dalam teks tadi ada kata Tuhan. Kata Tuhan diawali dengan huruf kapital T. Jadi ketika menulis Tuhan diawali dengan huruf kapital.
Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya 1. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Y-nya besar, M-nya besar. Yang ketiga, Yang Maha Besar. Y-nya juga besar, M-nya juga besar. Yang keempat, Yang Maha Pengasih. Y-nya besar, M-nya besar, P-nya juga besar. Yang kelima, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi ketika kalian menulis kata Tuhan atau kata ganti Tuhan, harus diperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Selanjutnya, kita akan belajar tekanan kuat dan lemah pada pola irama. Perhatikan lagu berikut, dengarkan lagunya. Lagu dengan judul Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan Ate Mahmud. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam lagu itu ada tanda. Itu ada tanda lebih besar, berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda lebih kecil berarti tekanan nada lemah. Jadi diperhatikan ya, ketika ada tanda lebih besar berarti dibaca atau dinyanyikan dengan kuat. Kalau ada tanda lebih kecil berarti dinyanyikan dengan tekanan nada lemah. Sekarang lanjut pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar 1. Gerak berjalan dan berlari. Yang kedua, sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita belajar gerak berjalan dan berlari. Ketika ada aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ketika bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air, dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpah. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak yang kalah berada di tengah lingkaran dan anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Itu adalah aturan ketika bermain menirukan gerak berjalan binatang. Sekarang sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Perhatikan
Udin dan teman-temannya sedang bermain. Walaupun Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka selalu hidup rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Kita isi, ini tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Contoh misalnya, Bu Guru tuliskan yang nomor 1 adalah sepak bola. Nomor 2, bola voli. Yang ketiga, permainan kasti. Yang keempat, estafet bola. Yang kelima adalah menjaring ikan. Jadi permainan-permainan itu membutuhkan kerjasama dan persatuan. Jadi aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Walaupun berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kamu juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu kami dapat meraih kemenangan. Jadi anak-anak menerapkan sikap persatuan ini dalam kehidupan sehari-hari ketika bermain dengan teman. Sekarang penggunaan huruf kapital pada nama diri. Ketika menulis nama diri, misalnya Udin atau Siti, gunakan huruf kapital pada awal nama. Misalnya Udin berarti U-nya harus besar. Sekarang susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ini ada kata tong, Udin, sampah, memegang. Kira-kira kalau disusun menjadi kalimat yang benar adalah ya Udin, U-nya tadi kecil, ini jadi besar. Jadi ketika menulis nama orang harus awalnya huruf besar atau huruf kapital. Setelah Udin apa ya? Ya Udin memegang tong sampah. Ya benar. Sekarang nomor 2. Di situ ada kata rumah, menyapu, halaman, Siti. Nah, di situ Sitinya S-nya masih kecil. Sekarang kita perbaiki. Siti S-nya besar, menyapu, halaman, rumah. Sekarang lanjut. Ada kata kerikil, batu, edo, dan mengumpulkan. Kita susun lagi. Edo itu E-nya besar karena nama diri atau nama seseorang. Mengumpulkan batu dan kerikil. Nomor 4 ada kata sampah, lani, mengumpulkan. Jika disusun, lani L-nya juga besar. Lani mengumpulkan sampah. Nomor 5 ada kata lidi, meli, sapu, memegang. Jika disusun menjadi meli, M-nya hurufnya besar, memegang, sapu, lidi. Ya, paham ya anak-anak? Kalian bisa berlatih di bukunya masing-masing di rumah. Sekarang lanjut pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita akan belajar 1. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. 2. Panjang dan pendek nada pada lagu. 3. Membaca dan menentukan tanda waktu. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Perhatikan percakapan berikut. Ayah, hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah. Udin menjawab, ya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Di dalam percakapan tadi ada kalimat kalau terjatuh bisa terluka. Tanda kalimatnya adalah titik. Jam dindingnya pun bisa pecah. Tanda bacanya juga titik. Ya ayah, saya akan berhati-hati. Tanda bacanya adalah titik. Jadi tanda titik selalu
dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Nah, biasanya adalah kalimat berita seperti contoh tadi. Paham ya anak-anak? Sekarang penggunaan tanda titik dalam kalimat, kalian tulis kalimat yang ada di layar ini di buku tulis, perbaiki dengan menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Nah, ini sebagai tugas di rumah, nanti bisa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Lanjut, panjang dan pendek nada pada lagu. Perhatikan not nada Lonceng Ayah, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Contoh, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1, angka 1 itu tidak ada tanda lain apa-apa, dibunyikan 1 ketukan. Nada yang kedua ada angka 6 dan 7 dikasih garis atas, berarti angka 6 itu dinyanyikan setengah ketukan. Dan angka 7 juga dibunyikan atau dinyanyikan setengah ketukan. Paham ya anak-anak? Sekarang membaca dan menentukan tanda waktu. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar ya. Perhatikan jam dinding yang ada di layar itu. Jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 12. Berarti dibaca pukul 10. Yang kedua, jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang menunjukkan angka 12. Berarti dibaca pukul 8. Dan selanjutnya, jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan angka 12. Itu dibaca pukul 2. Di pembelajaran 4 kita akan belajar penggunaan tanda titik pada kalimat, menulis tanda waktu. Yang pertama, penggunaan tanda titik pada kalimat. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Ya, tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Nomor 1, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Tanda bacanya titik. Kami akan berhati-hati. Ada tanda baca titik. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Tanda bacanya titik. Hanya di sekitar rumah saja. Tanda bacanya titik. Jadi tanda titik digunakan di akhir kalimat, terutama adalah kalimat berita. Yang selanjutnya adalah menulis tanda waktu. Perhatikan jam berikut ini. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jadi ketika kalian melihat jarum pendek itu berarti menunjukkan jam berapa itu. Kalau jarum panjang adalah menunjukkan menitnya. Jadi kalau waktu yang ditunjukkan jam itu adalah jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan adalah pukul 8. Jika ditulis adalah pukul 08.00. Sekarang gambar jam yang kedua. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Kalau ditulis adalah 05.00.
Sekarang coba latihan soal ini. Perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah, ya benar, pukul 3. Jika ditulis menjadi pukul 03.00. Selanjutnya, perhatikan jarum pendeknya di angka berapa? 10. Ya. Jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 10. Benar. Jika ditulis menjadi pukul 10.00. Dan selanjutnya, jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 7. Ya. Yang jika ditulis menjadi pukul 07.00. Selanjutnya, perhatikan. Di situ jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Pinter. Ditulis dengan pukul 12.00. Selanjutnya, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 9. Jika ditulis menjadi pukul 09.00. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar penggunaan kata tanya. Yang kedua, gerak menekuk dalam permainan. Kita bahas dulu penggunaan kata tanya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin, betul. Halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengeringkan airnya? Dayu, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Beni menjawab, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Di dalam percakapan tadi ada beberapa kalimat tanya. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Nah, itu adalah penggunaan kata tanya. Ada bagaimana lagi, di mana, dan siapa. Sekarang penggunaan kata tanya, ada beberapa kata tanya. Yang pertama ada apa. Apa digunakan untuk meminta keterangan tentang sesuatu. Yang selanjutnya adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk meminta keterangan tentang seseorang. Yang selanjutnya adalah kapan. Kapan ini digunakan untuk meminta keterangan waktu. Di mana digunakan untuk meminta keterangan tempat. Mengapa digunakan untuk meminta keterangan tentang sebab akibat. Yang terakhir adalah bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan cara. Paham ya anak-anak? Kalian bisa berlatih di rumah menggunakan beberapa kata tanya yang ada di sini. Sekarang gerak menekuk dalam permainan. Gerak menekuk ada beberapa. Yang pertama adalah gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama adalah gerak setengah jongkok.
Jadi gerakan dasarnya menekuk lutut setengah jongkok seperti yang ada di gambar. Yang kedua adalah gerak jongkok penuh. Ini adalah menekuk lutut jongkok penuh sampai ke bawah seperti yang ada di gambar. Paham ya anak-anak? Permainan gerak dasar menekuk tadi dapat diterapkan dalam bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok bisa dilakukan di darat dan juga bisa dilakukan di air seperti gambar tersebut. Berikut adalah cara bermain kucing jongkok di darat. Yang pertama adalah tentukan arena atau area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Gantian. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah itu adalah genangan air. Terakhir, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Itu adalah cara bermain kucing jongkok di darat. Selanjutnya adalah pembelajaran 6. Di dalam pembelajaran 6, kita akan belajar penggunaan kata tanya. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, tanda waktu 24 jam. Penggunaan kata tanya di awal tadi di pembelajaran 5 kita sudah belajar kegunaan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan kapan. Ini adalah tugas kalian di rumah untuk menulis kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tulis di buku tulis menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Lanjut, persatuan dalam keberagaman. Dalam berteman, kita tidak boleh memandang perbedaan. Jika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita harus menghargai. Contoh sikap menghargai teman yang berbeda agama antara lain, yang pertama adalah berdoa sesuai agama masing-masing. Yang kedua, tidak mencela agama teman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman karena berbeda agama. Sikap saling menghargai dan menghormati dapat mempererat persatuan antar umat beragama. Jadi kalian bisa menerapkan sikap persatuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tanda waktu 24 jam. Di dalam jam atau jam dinding itu ada bilangan 1 sampai dengan 12. Sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam itu berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke 01.00, tetapi penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Pukul 13.00 itu berarti pukul 1 siang. Sekarang perhatikan, ini ada keterangan siang. Jadi tetap jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12, tetapi ada keterangan siang. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis pukul 14.00. Karena setelah 12 tadi 13 itu berarti pukul 1. Kalau pukul 2 tambah 1 lagi berarti pukul 14. Paham ya anak-anak? Sekarang
Contoh lagi, di sini ada keterangan sore. Jarum pendek menunjukkan angka 5, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00, bukan pukul 5 ya. Kalau ada keterangan sore berarti menulisnya seperti itu, 17, pukul 17. Selanjutnya ada keterangan malam, jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, kita hitung dari angka 1 tadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti di jarum 8 itu adalah pukul 20, ditulis pukul 20.00. Paham ya anak-anak? Sekarang kita berlatih. Perhatikan, jarum panjang di angka 9, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Ada keterangan malam. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Kalian bisa menghitung dari angka 1 itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi pukul 21 kalau ditulis dengan angka adalah pukul 21.00. Selanjutnya lagi ada keterangan sore. Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Dihitung lagi seperti tadi, berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? 15. Ditulis pukul 15.00 atau itu dibaca jam 3 sore. Selanjutnya ada gambar jam, keterangannya adalah siang. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang juga di angka 12. Berarti itu adalah pukul 12. Ditulis pukul 12.00. Semoga kalian paham dengan materi yang tadi sudah kalian simak. Ingat, peraturan dibuat agar kita bisa disiplin dan hidup kita menjadi teratur. Jadi, disiplinlah kalian dalam mengerjakan tugas, patuhi nasihat orang tua, tetap semangat belajar, dan jaga terus kesehatan. Sekian materi dari video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.